Oke, sahabat Tamu Family, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah berada di perusahaannya Pak Jayat ya. Nah, di Idaman Poultry Shop. Saya mau tanya-tanya tentang kisah suksesnya di balik perusahaannya. Oke, langsung saja ikutin saya, langsung kita bertemu Pak Jayat karena kita sudah janjian. Oke guys, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Bapak Yayat, pemilik perusahaan ini ya. Nah, kalian pasti penasaran ya, bagaimana perusahaan ini bisa berdiri sampai saat ini, bisa sampai sukses. Nah, kita dengar cerita dari Pak Haji Yayat langsung. Pak, apakah saya boleh tahu ini nih, cerita awal Bapak merintis ini perusahaan dari sekarang yang udah seperti saat ini, dan awalnya seperti apa itu Pak? Iya, terima kasih. Mana Pak? Jadi perusahaan ini tidak langsung seperti ini. Iya, iya. Ini saya rintis sejak tahun 1984. 1984. Udah lama ya Pak? Ya, itu mulai dari saya jualan ayam. Jualan ayam, eceran, ayam potong, ayam potong, ya, dikirim sama Pak Ajat, ya. Pak Ajat itu mitra usaha, ya. Sampai hari ini pun di sini juga tidak hanya saya berdua dengan Pak Haji Ajat. Pak Haji Ajat juga punya perusahaan PS sama ya. Naratas ya. Di sini Pak Haji Ajat punya saham, saya punya saham, ya, dan dikelola oleh seorang manajer. Nah, saya diawali tahun 84 ini, ya istilahnya buburuh lah. Buburuh, oh ya, kalau kata orang sana buburuh katanya. Ya, buburuh, ya. Jualan ayam. Ya, dikasih upah sama Pak Ajatin Rp25. Rp25? Iya, per kilo. Per kilo. Ya. Waktu itu di Banjar belum dikenal adanya ayam negeri ya. Iya, istilahnya belum, ya. Ayam negeri. Ini baru saya yang mencoba jualan ayam negeri, dan di Banjar itu ya, Pak. Di masyarakat belum begitu familiar dengan ayam negeri ini. Iya. Nah, mulai dikirim 500 ekor itu habis 2 minggu. Itu tahun 84. Ya. Nah, pendek cerita, terus saya berjuang ya untuk mengembangkan ayam ini, kemudian mencoba untuk memelihara. Ya. Kemudian ada saudara ikut memelihara. Akhirnya saya waktu itu tahun 85-an ada poultry shop. Oh, ya. Kurang lebih dari 84, 1 tahun gitu ya Pak ya? Iya. 1 tahun. Iya. Poultry shop. Memelihara, jualan ayam juga. Akhirnya jualan ayamnya saya berhentikan dan saya perbesar di poultry shopnya. Ya, banting tulang, ya, siang malam, ya, banyak persoalan sampai ya 3 kali perusahaan ini bangkrut. Pernah jadi bangkrut, bangkit lagi. Bangkrut lagi? Bangkrut, bangkit lagi. Bangkrut, bangkit lagi. Ya ini yang terakhir ini sejak tahun 2007 sampai hari ini, berarti sudah 15 tahun. 15 tahun. Alhamdulillah masih bertahan, dan sekarang bahkan ya lebih maju ya Pak ya. Ya, omsetnya ya alhamdulillah. Wah, biasa. Omsetnya alhamdulillah mungkin di Ciamis Tasik paling besar.
untuk di daerah Ciamis Tasik. Ciamis Tasik. Ya, Ciamis Tasik. Banjar itu paling besar ya, Pak. Ya di sini ya alhamdulillah sekarang udah yang terbesar. Alhamdulillah 800 box per minggu atau 80.000 ekor ya per minggu. 80.000 ekor per minggu. Ya. Untuk pakan itu berapa, Pak? Ya, pakannya sekitar 600 ton per bulan. Luar biasa. Nah, ya itu pemirsa ya. Jadi sekarang sedang menghadapi badai lagi sekarang ini. Untuk sekarang ini. Iya. Ini untuk bulan ini sekarang sedang terjun bebas harga ayam. Harga ayam sekarang itu sampai 12.000 per kilo. Ya, sedangkan modalnya itu sekarang 33.000. Jadi sekarang sudah rugi sekitar 21.000 per kilogram. Nah ini insya Allah mudah-mudahan mampu bertahan. Amin ya. Dan insya Allah suatu saat nanti idaman PS ini akan lebih besar lagi. Amin. Luar biasa ya. Jadi seperti itu. Nah ini Pak, kemarin kan ada pandemi ya Pak ya, COVID. Nah itu sangat berpengaruh nggak kepada perusahaan ini Pak? Ya. Nah awal COVID, pandemi COVID awal luar biasa itu. Sangat terasa mungkin ya Pak? Luar biasa. Ayam sampai nggak laku. Ya. Sampai nggak keluar. Laku, ya dibagiin sebagian. Dibagikan sebagian. Ya alhamdulillah kami bisa bertahan ya untuk tetap eksis di peternakan ini. Ya alhamdulillah pasca awal-awal pandemi ya mungkin banyak yang collab juga. Ya alhamdulillah kita bisa bertahan kemudian bisa bangkit lagi. Nah itu dan sudah bisa melewati masa-masa krisis, masa-masa pandemi itu. Soalnya saya dengar ke yang lain Pak, ini perusahaan yang lain di bidang yang sama ya Pak, khususnya di ayam itu ketika kemudian pandemi itu banyak sekali yang sampai bangkrut, sampai anjlok. Nah ini luar biasanya perusahaan Pak Jayat ini sampai sekarang bisa bertahan, malah alhamdulillah kemarin ada kenaikan omset dan mungkin di bulan-bulan ini harga ayam lagi terjun bebas harganya ya. Mudah-mudahan masih bisa bertahan ya. Karena kemarin sebelumnya juga perusahaan ini pernah mengalami bangkrut sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi pada akhirnya masih tetap bisa bertahan ya Pak ya. Ya alhamdulillah kami diuji berjuang ya babak belur ya kan sampai berdarah-darah ya bangkrut bangkit lagi ya 3 kali, namanya aja udah diganti-ganti. Oh udah ganti Pak? Iya udah, dulu Bina Satwa, kemudian Demo PS, kemudian Banjar PS, sekarang Idaman PS. Sekarang jadi para idaman. Ya, mudah-mudahan jadi idaman semua. Oke, terima kasih ya seperti itu ya. Itu tadi cerita dari perjalanan Pak Jayat ya, seorang pengusaha di bidang apa namanya itu Pak? Ayam ya, sampai saat ini dari tahun 84 sampai sekarang masih bisa bertahan dan mengalami kebangkrutan itu beberapa kali. Tapi untuk menjadi seperti saat ini tidaklah mudah, betul ya Pak? Iya. Itu melewati proses yang sangat luar biasa. Bahkan saya dengar Bapak pernah mengalami sampai di titik nadirnya terendah ya Pak ya. Nah itu yang menguatkan Bapak itu sampai sekarang. Apa itu Pak, bisa bangkit lagi? Trik untuk para pemirsa nih, supaya mungkin dari pemirsa ada yang lagi sama seperti kondisi Bapak dulu. Nah, tolong kasih tipsnya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau sebagai seorang pengusaha itu yang pertama jangan berpikir pesimis. Jadi selalu optimis. Satu itu kuncinya. Sebab kalau pesimis ya semangat untuk berjuangnya ya sampai berdarah-darah itu tidak sampai ke maksimal kan gitu kan. Nah ini yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha itu adalah karakter optimis. Kemudian harus punya keyakinan
bahwa di balik itu semua itu ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu dilibatkan ya, Pak? Iya, itu harus dilibatkan. Selalu. Tangan-tangan Allah itu harus dilibatkan. Dan itu saya rasakan memang. Apalagi pada waktu pandemi kemarin COVID ya. Corona ini betul-betul itu tangan-tangan Tuhan ya berperan di situ. Nah ini jadi kepasrahan total itu sehingga Allah itu langsung turun tangan. Ya, ketika kita pasrah secara total kepada Allah, maka Allah akan turun tangan. Kemudian yang berikutnya bahwa seorang pengusaha harus siap dari segala cuaca. Ya, artinya ketika kita dalam keadaan menguntungkan, kita tetap harus bersabar. Sabar dalam keadaan senang itu susah, ya kan? Ya, betul, sabar betul. Dalam keadaan untung itu susah. Betul. Untung banyak duit gitu kan, tidak sabar. Akhirnya duit itu belanja kemana-mana ya Pak. Kemana-mana, belanja mobil, belanja tanah apa. Sementara itu uang itu menjadi idol, gitu kan. Nah, sehingga yang seharusnya itu dijadikan modal kerja itu akhirnya mati investasinya di tanah, di bangunan, di apa. Nah, jadi tidak ada pengembangan ya Pak ya. Jadi dalam keadaan untung pun kita harus bersabar. Sabar untuk mengendalikan diri, berbelanja, mengeluarkan uang, tetap orientasinya bagaimana usaha ini bisa bertahan. Nah, apalagi dalam keadaan sulit, itu sabar itu ya harus, ya kan? Ya harus. Makanya saya punya filosofi ya, zikir, fikir, sabar, syukur. Zikir, pikir, sabar, syukur. Ya. Zikir itu kita harus selalu ingat kepada Allah. Apalagi ini yang diusahakan adalah ayam, makhluk hidup, makhluk Allah. Betul. Zikir. Kemudian fikir. Nah, fikir itu terus selalu berpikir. Ya, apalah ya tafakkarun, apalah ya kilun. Jadi kita punya otak, kita punya pemikiran itu harus dimaksimalkan. Teknologi dikembangkan, mengikuti ya Pak. Pengembangan ekonomi, pengembangan yang berkembang yang ada sekarang seperti apa. Nah itu pikir. Kemudian pikir, sabar ketika untung itu yang susah, ya kan. Kemudian setelah itu bersyukur, ya bersyukur kehadirat Allah. Apapun keadaannya itu harus selalu bersyukur. Dan itu janji Allah bahwa siapa yang bersyukur maka akan dilipat gandakan. Amin. Ya, saya kira itu mungkin luar biasa sekali filosofi yang dari seorang pengusaha Pak Jayat. Nah, pemirsa sahabat Almun Family, jadi seperti itu ya. Ada beberapa trik atau misalkan kalau menurut Pak Jayat ini mungkin menjadi kewajiban untuk menjadi seorang pengusaha itu yang pertama itu harus optimis ya. Nah, yang kedua itu kita harus bersabar dari segala cuaca gitu kan. Nah, yang ketiga kita harus apa tadi Pak? Pikir, sabar, syukur. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk kalian semua yang mau mencoba atau yang sekarang menjadi pengusaha, kalian ketika mengalami bangkrut dan sebagainya, coba kalian bersabar. Karena memang yang sulit itu bersabar ketika kita ada di posisi untung. Ya, nah, seperti itu, sahabat Almun Family. Terima kasih ya Pak Haji. Mudah-mudahan PS-nya, terima kasih. PS idamanya makin maju dan segala cuaca masih tetap bisa kita mengendalikannya. Oke, terima kasih sahabat Almun Family. Jangan lupa di subscribe di channelnya Almun Family, ditonton, di like, and share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.